Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferliana Herianti. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengisi ISPT untuk PPH pasal 21. Nah, di sini kita akan melihat soalnya dulu. Nah, ini tampilan soalnya. Nah, di sini di soal ini kita pakai perusahaan PT Fantastic Food. Bagian atas ada profil perusahaan, ada data pegawai tetap, dan ada juga data pegawai tidak tetap. Nah, untuk memudahkan kita dalam pengerjaan, kita convert dulu soal ini ke dalam bentuk Excel. Nah, ini setelah kita convert, di sini ada data pegawai bulan Januari, bulan Juli, dan bulan Desember. Kemudian ada data pegawai tetap dan tidak tetap juga. Kemudian kita buka aplikasi ISPT-nya. Nah, selanjutnya kita pilih yang old, lalu kita klik pilih database. Selanjutnya untuk login, kita gunakan username-nya administrator. Nah, untuk passwordnya kita klik 123, lalu pilih login. Setelah itu kita akan mengisi NPWP, kita klik OK. NPWP-nya kita gunakan NPWP dari PT Fantastic Food. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu, setelah berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengisi profil wajib pajak. Nah, karena wajib pajaknya PT Fantastic Food, maka data-data yang kita isi semuanya terkait dengan PT Fantastic Food. Untuk alamat, nama, nomor telepon, email, itu kita gunakan sesuai dengan data perusahaan yang ada di soal tadi. Nah, kemudian untuk NPWP penandatangan, kita kopas juga. Nah, kemudian untuk nama penandatangannya atas nama Fauzi di sini. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Lalu setelah profil berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, kemudian kita input data pemotongan pajak. Kita pilih salah satu data dari pegawai. Nah, untuk data pegawai itu memiliki 7 data pegawai dari Fauzi sampai Fardania. Namun, kita hanya menggunakan 5 pegawai yang dimana penghasilan dalam setahunnya melebihi PTKP, yang mana dia dikenakan PPH pasal 21. Jadi yang digunakan adalah data dari Fauzi sampai Fahmi. Lalu untuk contoh kita gunakan NPWP dari Fauzi. Kemudian namanya juga kita tulis Fauzi. Kemudian kode objek pajaknya kita pilih yang 01. Kenapa? Karena dia pegawai tetap. Nah, sedangkan 02 itu untuk pensiun. Kemudian kita copy juga untuk penghasilan brutonya. Kemudian PPH dipotongnya juga. Lalu setelah itu kita klik simpan. Kemudian kita pilih no. Nah, jika sudah terinput data dari Fauzi ini, kemudian kita close. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengekspor data sebelumnya. Sebelum diimpor, kita ekspor data dulu. Caranya kita pilih CSV, kemudian ekspor.
lalu pilih bukti potong dan SSP. Kemudian setelah itu kita pilih pemotongan pajak bulanan, lalu kita klik ekspor. Nah, kemudian setelah itu kita simpan di mana saja. Nah, di sini kita simpan di dokumen. Kemudian kita klik save. Lalu ketika data berhasil diekspor, kita klik OK. Kemudian setelah itu close aja. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melihat data Excel yang tadi kita buat. Nah, ini tampilan yang kita buat tadi. Nah, langkah pertama kita isi NPWP, kita klik NPWP bagian Fauzi, kemudian klik General, pilih More, lalu kita pilih Custom. Kemudian untuk bagian type kita ubah menjadi 0 sebanyak 15 kali. Lalu jika sudah sebanyak 15 kali, kita klik OK. Nah, jika sudah muncul, kita akan mengcopy paste data pegawai yang lain yang tadi termasuk ke dalam 5 orang. Di sini kita copy untuk bagian Faisal sampai dengan Fahmi. Nah, untuk bagian copy paste kita klik CTRL, ALT, dan V, kemudian kita pilih values, kemudian transpose, lalu OK. Kemudian selanjutnya untuk NPWP sama seperti tadi, kita copy bagian NPWP-nya, lalu CTRL Alt V, kemudian values, kemudian transpose, lalu OK. Nah, untuk masa pajak, tahun pajak, dan juga pembetulan, kita copy paste seperti biasa. Nah, untuk kode pajak juga sama, kita copy paste seperti biasa. Nah, untuk jumlah bruto itu kita copy paste dari soal tadi. Kita copy, kemudian CTRL Alt V, kemudian values, kemudian transpose, lalu klik OK. Nah, untuk jumlah PPh juga sama seperti jumlah bruto tadi. CTRL Alt V, kemudian values, kemudian transpose, lalu OK. Kemudian untuk kode negara, kita save, caranya kita pilih. Nah, sebelum itu kita ubah NPWP seperti bagian Fauzi. Untuk menghilangkan bagian titik dan strip, CTRL H, kemudian pada bagian find white-nya dengan tanda titik, lalu kita klik replace. Lalu setelah itu kita klik close. Nah, untuk menghilangkan bagian stripnya, kita tekan CTRL H, kemudian find white-nya kita ganti dengan tanda strip, lalu klik replace. Nah, jika sudah, kita klik close.
Nah, untuk mengubah NPWP Faisal sampai Fahmi, kita arahkan kursor ke NPWP Fauzi ke format Painter, lalu kita copy ke bawah. Nah, maka akan berubah sama seperti Fauzi. Langkah selanjutnya, kita save file ini, kita pilih file, kemudian kita klik save as. Lalu setelah itu type-nya kita Excel workbook, kemudian kita klik save. Nah, setelah disimpan, kemudian kita akan menghapus NPWP dari Fauzi, karena NPWP Fauzi itu telah terinput di dalam aplikasi SPT. Dan jika terhapus, kita kembali simpan lagi, kita klik save as. Lalu setelah itu save as type-nya kita ganti CSV, kemudian kita klik save. Setelah itu kita close. Kemudian setelah kita menyimpan data Excel, lalu kita akan menginput data keempat pegawai yang tadi. Caranya kita klik CSV, lalu kita pilih impor, bukti foto, dan pemotongan pajak bulanan. Lalu kita klik buka file, lalu buka data yang tadi kita buat, kemudian kita klik open. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, kita impor, kemudian jika sudah berhasil kita klik OK. Kemudian setelah itu kita close. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat data pegawai yang telah kita input. Kita klik isi SPT, kemudian SPT induk. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, pegawai tetapnya berjumlah 5 orang. Jumlah penghasilan brutonya 45.150.000. Setelah itu kita close. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginput dua data pegawai. Pegawai tetap yang tidak memiliki penghasilan dalam setahun itu yang tidak melebihi PTKP. Caranya kita pilih isi SPT, kemudian daftar pemotongan pajak, lalu kita pilih satu masa pajak. Setelah itu kita pilih yang poin A, kemudian terlihat yang poin B ada pegawai tetap. Untuk jumlah pegawai kita isi 2 karena jumlahnya ada 2. Kemudian untuk pajak brutonya Rp9.500.000. Lalu setelah itu kita klik simpan. Kemudian jika berhasil disimpan, maka kita klik OK. Kemudian kita lihat yang poin C, A plus B nya itu 54.650.000 dan total PPh yang dipotongnya 811.583. Nah, jika sudah kita klik close.
Nah, langkah selanjutnya kita akan mengecek kembali caranya. Kita isi SPT induk. Lalu setelah itu jumlah pegawai tetapnya menjadi 7, kemudian jumlah penghasilan brutonya 54 juta, kemudian kita close. Nah, kita akan melihat lampiran. Caranya kita klik isi SPT, kemudian kita pilih SPT induk, lalu setelah itu kita lihat bagian lampiran dan kita checklist bagian ketujuh. Kemudian untuk lembarnya kita pilih 1. Nah, untuk poin X, pernyataan dan TTD pemotong, kita isi tempatnya dengan Tangerang, dan untuk tanggalnya kita ganti dengan tanggal 20 bulan Mei tahun 2021. Lalu setelah itu kita klik simpan. Jika sudah berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita close. Nah, selanjutnya kita membuat surat keterangan pajak. Caranya kita pilih isi SPT, kemudian daftar SSP atau PPK. Lalu selanjutnya kita klik tambah. Nah, untuk kode akun pajak kita isi dengan ujungnya 121. Nah, untuk kode jenis setoran kita isi dengan 100. Untuk tanggal SSP-nya kita pilih bulan 5 atau bulan Mei. Nah, untuk NTPN atau nomor bukti PBK kita isi dengan 16 angka. Setelah itu untuk jumlah PPh di setor kita isi sebesar 811583. Nah, kemudian kita klik simpan. Jika berhasil simpan, kita pilih no. Nah, akhirnya sudah terinput untuk SSP-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencetak atau menyimpan file pada bulan Mei. Langkahnya kita klik isi SPT, kemudian kita pilih SPT induk, kemudian kita lihat yang bagian E yaitu pernyataan dan TTD pemotong. Nah, kita pilih cetak. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginput data pegawai tidak tetap. Nah, di dalam pegawai tidak tetap ada PPh final dan tidak final. Nah, kita lihat soalnya dulu yang tadi. Nah, di pegawai tidak tetap ada upah, pesangon, penjajah barang, dan tenaga ahli luar negeri, dan akuntan serta pengacara. Kemudian kita pilih aplikasi. Kita akan bagian upah dulu. Nah, di sini yang pertama ada Fandi. Upah itu PPh tidak final. Langkah pertama kita pilih isi SPT, daftar bukti potong, lalu setelah itu yang tidak final. Selanjutnya kita klik baru. Lalu untuk NPWP kita pilih tidak terdapat NPWP, maka kita kosongkan. Nah, kita isi dengan 16 angka. Kemudian namanya Fandi. Nah, untuk NIK dan nomor paspor kita copy.
Kemudian untuk alamat kita isikan dengan data yang tertera. Selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu kode objek pajak. Kita pilih, lalu untuk pegawai tidak tetap itu yang belakangnya 03 kita pilih, lalu kita klik OK. Nah, untuk cara pembayaran kita lihat di soal, keterangannya dibayar bulanan. Nah, untuk statusnya K0. Kita isikan untuk masa kerjanya 21 hari seperti di data soal. Nah, untuk penghasilan brutonya kita copy, kemudian kita masukkan. Setelah itu kita klik selesai. Nah, untuk PPh dipotong itu akan muncul secara otomatis senilai 37.500, lalu kita klik simpan. Setelah itu kita pilih no. Dan jika data sudah terinput, langkah selanjutnya adalah membuat data pegawai tidak tetap yang kedua. Itu kita klik baru, kemudian kita lihat soal yang tadi. Nah, untuk yang kedua Fadli, NPWP-nya tidak ada. Di sini kita isi dengan angka sebanyak 16 kali, kemudian namanya Fadli. Kemudian untuk NIK atau nomor paspornya kita isi. Alamatnya juga sesuai dengan data. Nah, untuk kode objek pajak kita klik titik 3, kemudian kita pilih yang ujungnya 03, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk cara pembayarannya tidak bulanan. Kemudian kita pilih yang tidak bulanan. Kemudian untuk status PTKP-nya yaitu K1. Dan untuk masa kerjanya 4 hari. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto itu kita copy dari data yang tersedia di soal. Kemudian kita klik selesai. Nah, karena jumlah penghasilan bruto tidak melebihi PTKP, maka tidak dikenakan PPh. Kemudian kita klik simpan, lalu kita pilih no. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam PPh tidak final, yaitu bagiannya Verdi. Kita akan copy paste, kemudian kita klik baru, lalu NPWP-nya kita isikan dengan 16 angka. Lalu untuk namanya kita isi dengan Verdi. Lalu untuk NIK dan alamatnya kita isikan sesuai data yang ada. Nah, kemudian untuk kode objek pajaknya kita pilih yang ujungnya 03, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk cara pembayarannya di sini tertera bahwa untuk Verdi tidak bulanan, maka kita isi dengan tidak bulanan. Untuk PTKP-nya K2. Nah, untuk masa kerjanya yaitu 5 hari, maka kita isikan 5 hari dalam 1 bulan. Nah, untuk jumlah penghasilan bruto itu kita copy, kemudian kita klik selesai. Nah, PPh dipotongnya 0 karena penghasilan brutonya tidak melebihi PTKP, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Kemudian untuk identitas pemotong, jangan lupa untuk tanggalnya, bulannya kita ganti dengan Mei, lalu kita klik simpan. Setelah itu kita klik baru. Nah, untuk upaya yang keempat itu bagian Febri.
Karena tidak ada NPWP lagi, maka kita isikan angka sebanyak 16. Kemudian untuk NIK atau nomor paspor dan juga alamat kita isikan sesuai data yang ada. Kemudian untuk kode objek pajaknya kita klik titik 3, kemudian kita pilih yang ujungnya 03, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk cara pembayarannya di sini tertera bahwa tidak bulanan, PTKP-nya K1 dan masa kerjanya 6 hari. Kemudian penghasilan brutonya lalu jika sudah kita klik selesai. Nah, untuk PPh dipotongnya 0, lalu kita klik simpan. Nah, untuk upah yang terakhir kita isikan, kita klik baru, lalu kita lihat untuk bagian Fadel NPWP-nya kita isikan lagi sebanyak 16 angka. Setelah itu kita isi NIK dan alamatnya sesuai dengan data lagi. Jika sudah, kita pilih kode objek pajaknya, kita pilih yang 03 ujungnya, kemudian kita klik OK. Nah, untuk cara pembayarannya tertera bahwa untuk Fadel bulanan dengan PTKP TK2, kemudian masa kerjanya 23 hari. Kemudian untuk jumlah penghasilan bruto kita copy. Jika sudah, kita klik selesai. Nah, untuk PPh dipotongnya sebanyak 33.000. Untuk tanggal pemotongannya kita lihat 29 Mei, maka kita ubah. Setelah itu jika sudah diubah kita klik simpan. Lalu setelah itu kita klik no. Nah, jika PPh tidak final upah, kita klik close. Untuk selanjutnya kita akan menginput pegawai tidak tetap pada pesangon. Dan di sini pegawai tidak tetapnya ada 2. Nah, pesangon ini tidak termasuk PPh final. Caranya isi SPT, kemudian kita pilih daftar bukti potong, kemudian kita pilih final. Setelah itu kita klik baru. Nah, untuk datanya kita lihat di soal. Nah, untuk NPWP-nya kita isikan. Untuk namanya di sini atas nama Fahrudin. Kemudian untuk NIK atau nomor paspor dan juga alamat kita isikan sesuai data yang tertera. Kemudian untuk kode objek pajaknya kita pilih yang paling atas yang ujungnya 01, lalu kita klik. Kemudian untuk jumlah penghasilan brutonya kita copy seperti tadi.
Nah, tarifnya akan muncul otomatis dan PPh dipotongnya sebesar 2 juta. Nah, untuk tanggal pemotongnya jangan lupa kita ubah sesuai dengan data yang tertera. Di sini tanggalnya 28 Mei 2021. Kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya untuk pesangon yang kedua, sama seperti tadi caranya. Di sini atas nama virus, NPWP-nya kita copy. Kemudian untuk nama atas nama virus. Nah, untuk NIK atau nomor paspor dan juga alamat itu kita isikan sesuai data yang tertera. Kemudian kita copy. Kemudian kita pilih 3 titik, lalu kita pilih yang paling atas yang ujungnya 01. Kemudian untuk jumlah penghasilan bruto kita copy. Dan tarif akan muncul secara otomatis dan PPh dipotongnya sebesar 5.500.000. Nah, untuk tanggal pemotongannya 28 Mei 2021, lalu kita klik simpan. Setelah itu kita klik no. Nah, di sini data sudah terinput untuk Fahrudin dan Virus, lalu kita klik close. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan melihat dalam soal tentang penjajah barang. Penjajah barang masuk ke PPh tidak final, kita pilih isi SPT, kemudian daftar bukti potong, lalu kita pilih tidak final. Nah, kemudian kita pilih baru. Nah, untuk NPWP kita lihat di soal. Untuk bagian penjajah barang, nah, kemudian untuk bagian nama kita pilih di sini atas nama Fatona. Nah, kemudian untuk bagian NIK dan alamat itu kita isikan sesuai data yang ada. Kemudian untuk kode pajak kita pilih kode 3 titik. Kemudian kita pilih yang imbalan kepada penjajah barang dagangan, kemudian kita pilih OK. Nah, status jam tanggungan itu kita lihat di data soal. Untuk dipotong oleh satu pemberi kerja, kemudian untuk status PTKP-nya K2. Nah, untuk akumulasi penghasilan kena pajak kita isikan di sini 170 juta. Kemudian untuk jumlah penghasilan brutonya sebesar di sini tertera 20 juta. Kemudian setelah itu kita klik selesai. Nah, untuk PPh dipotongnya otomatis sebesar 656.250.000. Nah, untuk tanggalnya kita ganti sesuai dengan data yang tertera. Di soal 28 Desember 2021. Kemudian kita klik simpan, lalu kita pilih yes. Nah, untuk pegawai data tidak tetap, kita lihat selanjutnya adalah tenaga ahli WP luar negeri. Caranya seperti sebelum-sebelumnya, kita isi SPT, daftar bukti potong, kemudian kita pilih yang tidak final.
Kemudian kita klik baru. Lalu setelah itu kita isikan NPWP-nya. Di sini untuk tenaga ahli WP luar negeri tidak memiliki NPWP, maka kita isikan dengan angka sebanyak 16 kali. Lalu untuk bagian nama kita isikan kemudian untuk bagian NIK atau nomor paspor dan juga alamat kita isikan lagi sesuai dengan data yang tersedia. Nah, kemudian jika sudah, untuk kode objek pajak kita klik titik 3, kemudian kita pilih untuk yang bagian imbalan kepada tenaga ahli, kemudian kita klik OK. Nah, untuk tipe penghasilan di soal tertera berkesinambungan. Kemudian untuk jumlah penghasilan bruto kita masukkan lagi. Nah, karena dalam US dollar kita ubah dulu ke dalam rupiah. Sini 8.700 dikali 14.150 di rupiahkan. Jika sudah hitung, kita copy dan kita klik selesai. Nah, akan otomatis muncul PPh dipotongnya. Setelah itu kita klik simpan. Lalu kita klik yes. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan untuk tenaga ahli yang akuntan. Di sini kita copy NPWP-nya. Kemudian untuk nama, di sini atas nama Fatimah. Nah, untuk NIK atau nomor paspor dan juga alamat seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya kita isikan sesuai data yang tersedia di soal. Lalu kita pilih kode objek pajaknya. Kita pilih 07, lalu kita klik OK. Setelah itu kita isikan data-data yang lain. Di sini tertera bahwa tidak berkesinambungan, maka kita pilih tidak berkesinambungan. Nah, untuk penghasilan brutonya sebesar 80 juta sudah dalam bentuk rupiah. Kemudian kita klik selesai. Nah, untuk PPh dipotong sudah otomatis muncul sebesar 20 juta, lalu kita klik simpan. Setelah itu kita pilih yes. Nah, selanjutnya kita hitung PPh tidak final pada tenaga ahli yang selanjutnya, yaitu tenaga ahli yang bagian pengacara. Kemudian NPWP-nya kita copy. Kemudian namanya di sini atas nama Furqon. Nah, untuk NIK atau nomor paspor dan juga alamat seperti tadi sebelum-sebelumnya kita copy sesuai data yang tersedia. Nah, selanjutnya untuk kode objek pajak kita pilih imbalan kepada tenaga ahli atau yang nolnya ujungnya 07, kemudian kita klik OK. Untuk tipe penghasilannya tidak berkesinambungan dan untuk jumlah penghasilan brutonya kita copy paste. Di sini sebesar 75 juta sudah dalam bentuk rupiah. Nah, untuk tanggal di sini tertera 28 Mei 2021. Kemudian kita klik simpan. Lalu kita pilih no. Nah, jika sudah,
Selanjutnya kita klik close. Nah, kemudian kita klik isi SPT. Lalu kita pilih SPT induk. Nah, selanjutnya kita pilih yang lampiran. Nah, untuk surat SSP kita ganti menjadi 2 lembar. Nah, 2 lembar itu terdiri dari PPh final dan tidak final. Kemudian kita pilih yang bagian E. Selanjutnya kita klik simpan. Setelah itu kita pilih OK. Jika sudah, kita klik close. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.